Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sharing informasi tentang cara pengambilan swab dari nasofaring dan orofaring. Pada kesempatan ini perlu kami tegaskan bahwa swab yang akan kita lakukan adalah pada nasofaring, bukan rongga hidung ya. Jadi rongga hidung itu dia hanya merupakan tempat yang untuk dilalui untuk mencapai ke nasofaring. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang pengambilan swab nasofaring, kami mengajak sejawat untuk merefresh kembali tentang anatomi rongga hidung, kemudian struktur anatomi, dan kelainan anatomi yang potensial menjadi penyulit pada saat pengambilan swab dari nasofaring tersebut. Di dalam rongga hidung terdapat septum, kemudian ada konka inferior, konka media, konka superior, ada miatus, serta ada pembuluh darah, dan ada persyarafan. Kemudian kita lanjut ke dalam hidung, kita akan ketemu dengan koana, dan di belakang koana tersebut, itulah yang kita targetkan, yaitu nasofaring. Kadang-kadang kita sulit menghindar dari kelainan anatomi di rongga hidung, seperti misalnya adanya difesi septum, dan hal ini membuat rongga hidung akan jadi sempit. Jadi seperti kita lihat di gambar ini, idealnya septum itu lurus ke bawah terus, tapi karena ada kelainan anatomi seperti ini, septumnya menjadi ada tonjolan tulang. Jadi akibat tonjolan tulang tersebut, maka rongga hidung itu akan menjadi sempit. Sehingga ini akan menyulitkan kita ketika akan melakukan pengambilan swab dari daerah nasofaring. Contoh selanjutnya adalah terjadinya hipertrofi konka, seperti gambar ini, ya, di mana konka ini membesar, membengkak, akibatnya akses kita untuk ke arah nasofaring akan semakin menyempit dan terganggu. Kemudian contoh selanjutnya adalah ini abses septum, pembengkakan dari septum, yang mengakibatkan juga sempitnya rongga hidung. Kita juga bisa ketemu dengan pasien yang ada massa di dalam rongga hidungnya, contoh seperti adanya polip, atau bahkan inverted papilloma. Kepada teman sejawat yang akan melakukan tindakan swab pada daerah nasofaring, mohon berhati-hati pada kasus-kasus seperti ini. Karena kalau misalnya nanti dakronnya bisa menyentuh papilloma ini, maka ini akan terjadi potensial perdarahan dan agak sulit menghentikan perdarahan tersebut. Selanjutnya teman sejawat sekalian, sebelum kita melakukan pengambilan swab, ada baiknya kita mempersiapkan beberapa hal. Seperti misalnya formulir COVID, ya. Kemudian teman sejawat, formulir COVID ini harus diisi dengan benar. Karena kalau tidak diisi dengan benar, bisa jadi muncul persoalan nanti dengan hasil pemeriksaan laboratorium, bisa berbeda nanti hasilnya. Kemudian, kita berharap teman sejawat, ketika melakukan pengambilan swab, wajib hukumnya menggunakan APD yang terbaik, ya, yang standar seperti ini. Kemudian, kita perlukan kontainer untuk limbah-limbah infeksius, sehingga benda-benda yang tadi terinfeksius bisa disimpan dengan baik, bisa dibuang di tempat yang baik, sehingga tidak menularkan kepada orang lain. Kemudian kita pastikan kita punya dakron swab tentunya, seperti gambar ini. Selanjutnya ada cryotube, tabung untuk nanti keperluan setelah kita ambil swab dengan dakron tadi. Nanti kita masukkan dalam tabung ini dakron tersebut. Selanjutnya ada viral transport media, seperti ini. Kemudian selanjutnya spatel lidah. Dan yang paling penting lagi adalah marker atau label. Sehingga ini juga harus sesuai dengan formulir yang tadi, formulir COVID tadi. Selanjutnya varafilm untuk melakukan fiksasi di plester ini tabung dari swab yang kita lakukan tadi. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik-plastik seperti ini. Baik, teman sejawat sekalian, setelah persiapan ini selesai kita lakukan, maka bagaimana kita melakukan swab nasofaring yang baik? Saya sarankan bahwasanya kita sebagai petugas medis yang akan melakukan pengambilan swab
dari pasien harus memahami bahwasanya pasien tersebut tentulah memiliki rasa cemas, bahkan panik, apalagi dia diduga telah terpapar dengan coronavirus. Untuk itu sebaiknya kita menegaskan kepada pasien bahwa tidak perlu cemas, kita akan melakukan tindakan dengan 2 kali pengambilan, 1 lewat hidung, 1 lewat mulut. Yang lewat hidung akan terasa tidak nyaman tentunya. Ada sedikit tidak nyaman pada pasien dan bisa menimbulkan reaksi bersin. Sedangkan yang dari mulut, bisa kita lakukan dari mulut itu, kemudian muncul bisa reaksinya seperti muntah. Dan semuanya itu akan mengeluarkan cairan atau percikan yang kita harus hati-hati. Selanjutnya, kita evaluasi rongga hidung pada pasien yang akan kita lakukan swab nasofaring. Yang kita evaluasi adalah hal-hal yang saya sebutkan di awal tadi, apakah ada sumbatan-sumbatan atau ada hal-hal anatomi hidung yang potensial menghambat kita untuk melakukan swab dari daerah nasofaring. Selanjutnya kita sarankan pasien untuk membersihkan hidung luar, dan kalau bisa, pasien tersebut tetap menggunakan masker seperlunya. Selanjutnya teman sejawat sekalian, ketika kita akan melakukan swab nasofaring, untuk jarak estimasi dari hidung ke dalam nasofaring, itu kita buat aja perhitungannya adalah dari ala nasi ini ke lobulus. Kita hitung ini, kita kira-kira ancang-ancang kita berapa sentimeter jaraknya ke dalam. Kemudian yang paling penting lagi adalah ketika kita pegang dakron, swab, seperti ini kita lakukan. Jadi seperti pegang pen, ujung dakron ini keluar sana. Jadi ketika ada tekanan di sini, kita tidak perlu memaksa, dan ini otomatis akan tersorong keluar. Selanjutnya adalah, setelah kita masukkan dakron ke dalam hidung, lubang hidung, rongga hidung, maka kita lakukan penelusuran dasar hidung. Ke bawah. Kalau bisa ke bawah, seharusnya ke bawah memang, jangan ke atas. Kalau ke atas akan terbentur dengan struktur anatomi yang lain. Jadi seperti gambar ini, kita mengarah ke bawah. Masukkan dakron swab arah ke bawah, dasar hidung sampai ke nasofaring. Bagaimana kita mengkonfirmasi bahwasanya dakron swabnya telah sampai ke nasofaring? Dia akan terasa ada tahanan. Kemudian dakronnya kita putar 10-15 detik, dan kita keluarkan secara perlahan. Jadi sekali lagi kami bilang, kami ingatkan teman sejawat, kita buat posisinya dakronnya arah ke bawah seperti ini, sehingga nasofaringnya lebih mudah kita akses lewat dasar hidung. Setelah itu kita lakukan, maka kita masukkan pada dakron tadi, kita masukkan pada cryotube yang berisi VTM. Kita masukkan spesimen swab nasofaring pada tabung VTM, kemudian kita pastikan kode yang pada spesimen swab sama dengan kode yang di formulir COVID. Dan ini bisa disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius sebelum dikirim ke laboratorium. Selanjutnya kita bicara tentang cara swab orofaring. Teman sejawat, yang pertama tetap posisi pasien tengadah seperti gambar ini. Selanjutnya kita suruh pasien membuka mulut maksimal. Setelah buka mulut maksimal, kita tekan lidah 2/3 dengan spatel untuk melakukan akses yang baik terhadap seluruh orofaring. Nah, selanjutnya kita lakukan identifikasi orofaring. Ini ada upula, kemudian soft palate, palatin tonsil, dan inilah dia orofaring. Kemudian kita lakukan pengusapan pada orofaring dengan dakron. Kita mulai dari belakang tonsil, kiri kanan, atau bahkan mungkin memutar lebih bagus. Jadi tonsil kiri kanan serta dinding faring. Kemudian kembali kita lakukan seperti waktu pengambilan spesimen nasofaring. Kita masukkan pada cryotube yang berisi PTM seperti ini. Kemudian kita lanjutkan mengirim ke laboratorium. Saya pikir demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin bagi teman sejawat yang ingin mendownload video tentang pengambilan swab ini, bisa di-download di Perhati KL ya. Kebetulan Perhati KL juga sudah membuat cara yang pengambilan swab ini. Jadi untuk lebih teknis mungkin bisa teman sejawat melihat dari videonya. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman sejawat semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.